A few moments later. A. Indonesia sebagai negara kesatuan. Menurut Muhammad Yamin, gagasan negara kesatuan sudah ada sejak 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda mencerminkan adanya keinginan untuk membentuk negara kesatuan. Kesadaran ini teraktualisasi dengan lahirnya Sumpah Pemuda, sebuah komitmen kebangsaan untuk berbangsa satu, bertanah air satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bangsa Indonesia. Pada akhirnya, para tokoh bangsa bersepakat memilih bentuk negara kesatuan. Namun, dalam perjalanannya, bentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat atau federal sebagai konsekuensi konferensi meja bundar. Maka, terbentuklah Republik Indonesia Serikat dengan Soekarno sebagai presiden, sementara Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Bentuk negara kesatuan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik karena seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan. Setiap provinsi ibarat potongan puzzle yang membentuk satu kesatuan negara Indonesia. B. Indonesia sebagai negara republik. Sebelum terbentuk negara Republik Indonesia, Nusantara ini berupa kerajaan-kerajaan Islam dan masa sebelumnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan tersebut mengambil bentuk pemerintahan monarki suksesi atau pergantian kepemimpinan dilakukan turun-temurun. Dari sekian anak raja atau sultan, dipilih yang terbaik untuk menggantikan raja atau sultan ketika sudah meninggal. Setelah Indonesia merdeka, para pendiri bangsa bermusyawarah untuk menentukan bentuk kepemerintahan negara Indonesia. Setelah itu, disepakati bentuk negaranya kesatuan. Lalu disepakati pula bentuk pemerintahan adalah republik, artinya suksesi kepemimpinan tidak berdasarkan turun-temurun, melainkan melalui pemilihan. C. Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum. Ini tegas dinyatakan dalam perubahan keempat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Perangkat hukum ini dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur, kelembagaan politik dan ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur. Kemudian, agar perangkat hukum itu bisa berjalan dengan baik, maka perlu diadakan upaya membangun budaya dan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. D. Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Keanggotaan MPR sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 di atas, terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat, utusan daerah, dan golongan menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Namun, kemudian seiring perjalanannya negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami amandemen mulai tahun 1909 sampai dengan tahun 2002. Ketentuan pasal 1 ayat 2 diamandemen menjadi kedaulatan adalah di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut tindakan Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut memiliki makna bahwa rakyatlah yang memilih kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan ketentuan perundang-undangan yang dibuat untuk mengaturnya.